Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 sekalian, materi ikatan kimia akan Ibu lanjutkan kembali ya. Sebelumnya kalian sudah belajar itu tentang ikatan ion. Sekarang ikatan kimia yang akan Ibu jelaskan ke kalian itu yaitu ikatan kovalen. Prinsip dasar ikatan kovalen itu sama seperti ikatan ion. Intinya adalah unsur-unsur tersebut ingin menjadi stabil, di mana kestabilannya itu adalah berpatokan pada golongan gas mulia, di mana gas mulia itu merupakan unsur dengan jumlah elektron valensinya itu 2 dan 8. Untuk yang berjumlah 2 hanya untuk unsur helium saja, yang lainnya harus berjumlah 8. Ya. Di sini dikatakan ya unsur itu mencapai kestabilan di sini. Ya, golongan gas mulia golongan 8A dengan melalui pembentukan senyawa yang sebelumnya saya bahas, yaitu pembentukan senyawa ion dengan cara ikatan antara ion yang bermuatan positif, yaitu unsur tersebut melepaskan elektron miliknya, dengan unsur yang bersifat ion negatif, yang dimana unsur tersebut itu menangkap, sehingga nanti yang satu melepas, yang satu menangkap, terjadi ketertarikan, sehingga dia menyebabkan terjadinya senyawa ion. Kalau yang sekarang Ibu bahas yaitu senyawa kovalen. Prinsip dasar senyawa kovalen itu adalah menggunakan pasangan elektron secara bersama. Jadi pasangan elektron ini berasal dari dua unsur, di mana banyaknya elektron yang disumbangkan atau yang digunakan secara bersama itu berjumlah sama. Ya, nanti jenisnya adalah ikatan kovalen. Ya, kalau sebelumnya kita bicara ikatan ion, dikatakan ion itu terjadi antara unsur yang melepaskan elektron dengan unsur yang menerima elektron. Unsur yang melepaskan elektron pada umumnya adalah unsur yang berwujud logam. Unsur yang mengikat elektron atau menarik elektron adalah unsur yang bersifat non-logam. Untuk ikatan kovalen, unsur yang terjadi itu biasanya pada unsur non-logam. Ya, jadi nanti jika terjadi ikatan antara dua unsur atau lebih, kesemua unsur tersebut adalah non-logam. Berikut ini contohnya hidrogen. Nah, spesialis untuk hidrogen harap kalian perhatikan dengan baik. Hidrogen adalah suatu unsur golongan 1A, namun dia wujudnya adalah non-logam. Jadi kalau dari struktural, dari konfigurasi di tabel periodik, dia posisinya di golongan 1A. Tapi kalau dari wujudnya non-logam. Makanya nanti hidrogen itu dia tidak terikat secara ion, tapi dia terikat secara kovalen. Ya. Berdasarkan jumlah elektron yang digunakan, maka nanti ikatan kovalen ini dapat dibagi menjadi 3. Tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Artinya jumlah elektron yang digunakan secara bersama dari unsur yang berikatan tadi, kalau jumlahnya cuma 1, maka disebut dengan kovalen tunggal. Namun, jika elektron yang digunakan secara bersama jumlahnya 2, sehingga nanti membuat 2 pasangan, maka disebut dengan kovalen rangkap 2. Begitu juga untuk kovalen rangkap 3. Jumlah elektron yang dipakai untuk secara bersama jumlahnya 3, maka nanti dia membentuk 3 pasang elektron. Berikutnya saya tampilkan animasi lagi supaya kalian lebih jelas bagaimana ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Perhatikan di sini, ini adalah animasi untuk contoh senyawa kovalen tunggal.
Ya, di sini adalah senyawa dari hidrogen. Hidrogen nomor atomnya 1. Artinya dia hanya memiliki 1 elektron pada kulit terluar. Hidrogen dalam bentuk seperti ini dia tidak stabil. Nah, untuk stabil dia jumlahnya harus seperti golongan gas mulia. Pedoman atau panutan untuk hidrogen adalah helium. Helium adalah salah satu-satunya unsur golongan gas mulia yang nomor atomnya cuma 2. Maka nanti hidrogen cukup menambahkan 1 elektron miliknya dan 1 elektron lagi dari unsur yang lain sehingga nanti dia menjadi stabil, ikatannya menjadi H2. Ini adalah satu contoh dari ikatan kovalen tunggal. Jadi ada satu pasang elektron, ya, satu pasang elektron yang sudah terikat. Berikutnya, ini adalah contoh dari oksigen. Oksigen itu nomor atomnya 8, di mana konfigurasi elektronnya adalah 26. Ya, ada 6 elektron valensi pada kulit terakhir di atom oksigen. Untuk menjadi 8, berarti unsur ini butuh 2 elektron, mempunyai kemampuan menarik elektron. Kalau dia ketemu sama unsur oksigen lagi yang sama-sama bisa menarik elektron, sehingga terjadilah ikatan kovalen di mana mereka berdua menggunakan elektron masing-masing secara bersama, ya. Jadi elektron oksigen yang pertama ini menyumbangkan atau memberikan 2 elektron miliknya, oksigen yang satu lagi juga memakai 2 elektron miliknya, sehingga nanti membuat 2 pasang elektron. Ya, makanya disebut dengan ikatan rangkap 2. Bagaimana dengan ikatan kovalen rangkap 3? Bisa dilihat di animasi ini, yang kita perhatikan adalah terjadinya ikatan di nitrogen. Nitrogen nomor atom 7, ya, maka dia konfigurasinya jumlah elektron valensinya atau jumlah elektron pada kulit terluarnya berjumlah 5. Oke. Kalau 5 berarti dia mempunyai 3 elektron lagi untuk menjadi 8. Dari mana dia bisa mendapatkan 3 elektron yang lagi? Bisa dengan melakukan ikatan. Di sini contoh senyawanya adalah N2. Maka terjadi hubungan antara 2 N, di mana kedua-duanya butuh 3 elektron untuk menjadi 8. Ketika mereka menggunakan ketiga elektronnya untuk berpasangan, maka nanti kita mempunyai 3 pasang elektron. Perhatikan di sini mempunyai 3 pasang elektron. Nah, karena dia membentuk 3 pasang elektron, maka nanti disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Ya, itu adalah konsep dari kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3. Bagaimana jika terjadi ikatan, kalau tadi selama ini H2, N2, O2 itu unsur-unsur yang ikatan yang terjadi pada unsur yang sama. Sekarang bagaimana kalau kita belajar ikatan pada unsur yang berbeda? Contoh yang saya ambil di sini adalah HCl. Ya, perhatikan di sini. H kita sudah tahu dia adalah golongan 1A, artinya mempunyai 1 elektron valensi. Cl itu nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya 287. Berarti dia mempunyai 7 elektron valensi. Klor itu membutuhkan 1 elektron valensi. H membutuhkan 1 elektron valensi. Karena keduanya saling membutuhkan 1, maka ketika dia menjadi pasangan, ya hanya terbentuk 1 pasang elektron saja. Ya, maka ini nanti disebut dengan senyawa kovalen tunggal.
Yang kamu perhatikan lagi di sini terjadi perbedaan jumlah. Kalau klor itu dia masih ada elektron-elektron pada kulit terluarnya yang tidak membentuk pasangan. Kalau di sini tidak. Nah, ini terjadi perbedaan. Ya, nanti kalian belajar lagi ada yang namanya ikatan kovalen polar. HCl ini adalah salah satu contoh ikatan kovalen polar, di mana penyebabnya adanya terjadi ketidakseimbangan atau terjadinya perbedaan keelektronegatifan dari kedua unsur. Di mana kalau kalian perhatikan semua, HCl itu jumlah elektronnya lebih banyak yang masih belum membentuk ikatan. Nah, itu nanti dia keelektronegatifan Cl lebih besar daripada H. Kalau ada perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar, maka nanti itu adalah ciri dari ikatan kovalen polar. Lebih jelas lagi nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada yang namanya pengecualian. Selama ini dari awal sampai slide yang tadi saya sudah ucapkan ke kalian, begitu juga pada ikatan ion, dikatakan semua unsur ingin menjadi stabil, yaitu pedomannya adalah golongan gas mulia, di mana jumlah elektron valensinya itu adalah 2 atau 8. Namun, ketika kita bicara ikatan kovalen, itu ada beberapa senyawa yang tidak mengikuti kaidah ini, di mana ada senyawa yang tidak mencapai aturan oktet, artinya jumlahnya kurang dari 8. Contohnya adalah senyawa BCl3 dengan BeCl2. Ya, BCl3 itu adalah suatu unsur yang berada pada golongan 3. Tapi dia wujudnya adalah non-logam. Maka dia non-logam, ketemu semua non-logam, dia akan membentuk ikatan kovalen. Boron itu hanya ada 3 elektron pada atom di sekeliling di ikat kulit terakhir dari boron. Cl itu dia mempunyai 1 elektron pada kulit terluar. Jadi boron 3 miliknya lalu bekerja sama dengan Cl, di mana Cl juga mempunyai 1 elektron valensi. Nanti sebanyak 3 total yang ada di boron itu 3 dari dirinya sendiri, 3 lagi dari Cl. Jumlahnya hanya 6. Ya, sekali lagi, boron itu 3 dari miliknya sendiri, 3 lagi hasil kerjasama dengan klor. Jadi totalnya hanya ada 6. Apakah di alam ada senyawa BeCl3? Ada. Nah, ini yang namanya terjadi pengecualian. Jadi, boron ini dikatakan stabil cukup dengan jumlah kurang dari 8. Bagaimana dengan yang ganjil? Contohnya ini. Ini adalah salah satu contoh yang senyawanya total dari si N-nya itu tidak 8. Ya, makanya disebut dengan valensi ganjil. Ini bisa dijelaskan nanti lebih lanjut lagi pada bagian kedua dari ikatan kimia, itu yang kita kenal dengan ikatan dengan bentuk molekul. Bukan ikatan ya, disebut lagi dengan bentuk molekul. Kalau tadi kita bicaranya adalah senyawa yang tidak berjumlah 8, kalau ini jumlahnya lebih dari 8. Contohnya PCl5SF6. P adalah suatu unsur yang berada pada golongan 5, di mana berarti elektron valensi atau elektron pada kulit terluarnya jumlahnya 5. Ketika melakukan kerjasama dengan Cl sebanyak 5, maka nanti total elektron di sekitar fosfor berjumlah 10. Ya, ini berarti terjadi pengecualian atau penyimpangan pada kaidah oktet. Tidak berjumlah 8, tapi lebih dari 8. Nah, ini bisa dikatakan stabil.
Lebih jelas lagi nanti ketika kita bentuk molekul. Jadi sekali lagi kaidah oktet ini memang yang diprioritaskan terlebih dahulu kalau kita belajar tentang ikatan kovalen, tapi memang ada beberapa unsur yang menyimpang. Penyimpangan ini sebenarnya tidak menyalahi aturan ikatan kovalen, hanya saja nanti lebih diperjelas lagi ketika kita membahas bentuk molekul dari ikatan kovalen, ya. Nah, selanjutnya, ikatan kovalen kita sudah belajar ada tadi berdasarkan jumlah pasangannya itu ada yang namanya ikatan kovalen tunggal, ada yang namanya ikatan kovalen rangkap 2, ada yang namanya jumlah kalau pasangannya 3 namanya pasangan rangkap 3 ya kan? Ikatan kovalen rangkap 3. Ada lagi lanjutannya lagi, itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Ya, ikatan kovalen koordinasi. Di mana perbedaannya di sini. Ikatan kovalen koordinasi, jumlah elektron yang dipakai secara bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Ya, jadi kalau yang tadi konsep awal dari senyawa kovalen yang menyumbang atau yang saling memakai itu berasal dari kedua unsur. Kalau di sini cuma berasal dari satu unsur saja. Contoh yang saya ambil di sini adalah ikatan kovalen koordinasi pada senyawa amonium atau NH4+. Dia bentuknya ion ya, berarti dia mempunyai tanda positif di sini, makanya namanya ion amonium. Perhatikan di sini, ini adalah molekul dari amonia. Amonia itu adalah NH3, ya, ini N, ini adalah H, NH3, di mana nanti dia terlihat menyumbangkan elektronnya kepada hidrogen. Ya, perhatikan di sini. N, nitrogen adalah suatu unsur pada golongan 5A, artinya dia hanya memiliki 5 elektron valensi atau mempunyai 5 elektron pada kulit terluar. Ketika melakukan kerjasama dengan hidrogen sebanyak 3, maka nanti total elektron pada nitrogen berjumlah 8. 5 miliknya sendiri, 3 lagi dari hidrogen. Nah, semua unsur NH3 ini sudah stabil. N-nya sudah berjumlah 8, H juga sudah stabil. Ketika melakukan kerjasama dengan N, dia menambahkan 1 elektron lagi, maka nanti jumlahnya ada 2. Ingat, hidrogen itu adalah unsur dengan pedomannya adalah helium, maka dia teorinya duplet. Cukup 2 elektron untuk dikatakan stabil. Ini sudah bentuk molekul yang stabil. Namun dia melihat ada suatu hidrogen yang kehilangan 1 elektronnya. Karena dia kehilangan atau dia telah melepaskan 1 elektron miliknya, maka nanti ini dikatakan H+. Ya, plus itu berarti dia sudah melepaskan atau sudah kehilangan 1 elektron. Maka nanti hidrogen ini tidak mempunyai elektron. Nah, karena dia tidak mempunyai elektron, maka unsur ini sudah menjadi ion yang sifatnya tidak stabil. Karena NH3 itu sebenarnya dia sudah stabil, tanpa membantu orang pun dia sudah stabil. Karena kasihan dengan kondisi hidrogen ini, maka dia menyumbangkan. Ya, hanya menyumbangkan, dia menyumbangkan elektronnya. Ini ada sepasang elektron dari N yang tidak berikatan. Namanya nanti kita kenal pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas ini akan disumbangkan ke hidrogen, sehingga nanti hidrogen yang di sini menjadi stabil. Dia akan bernilai berjumlah 2, ya, sesuai dengan konsep duplet tadi, hidrogen cukup berjumlah 2 untuk dikatakan stabil. Karena NH3 ini telah menyumbangkan atau telah melepaskan elektron miliknya, maka nanti dia akan berubah menjadi ion. Ion yang bermuatan positif. Lebih jelas lagi, ini ada animasi dari pembentukan NH4. Perhatikan di sini, ini adalah nitrogen, lalu ini hidrogen.
elektron dari H itu pergi, elektronnya pindah ke sini, jadi nanti elektron dari nitrogen yang sebanyak 2 ini, yang bebas ini akan disumbangkan ke hidrogen. Ya, ini namanya ikatan kovalen koordinasi dari NH4+. Ini pergi, ya kan? Jadi positif karena melepaskan, lalu dia ke sini, N-nya kasihan sama H, ya. Oke, semua kalian paham konsep dari kimia kovalen koordinasi. Baik, selanjutnya dari ikatan kovalen, kalian akan belajar yang namanya kovalen polar dan kovalen nonpolar. Itu sudah saya singgung awal tadi tentang HCl, di mana ketika kita bicara tadi pembentukan senyawa kovalen dari HCl, Cl itu mempunyai elektron bebas yang cukup banyak, sedangkan H tidak ada lagi yang bebas. Karena ada perbedaan jumlah elektron valensinya itu, maka nanti ikatan kovalen yang terjadi di senyawa HCl itu adalah ikatan kovalen polar. Oke, nih ikatan kovalen polar dan non-polar. Ini tadi saya sudah bahas ikatan kovalen polar itu terjadi perbedaan keelektronegatifan dari HCl tadi, di mana jumlah elektron dari Cl lebih banyak dibandingkan H, maka dia jadi berat sebelah, istilahnya gitu ya. Cl elektronnya lebih berat daripada H. Karena perbedaan berat sebelah tadi, maka HCl ini menjadi senyawa yang bersifat polar. Contoh yang tidak ada perbedaan, tadi kita sudah bahas, itu adalah H2, di mana H tadi masing-masing senyawa unsurnya tadi tidak memiliki elektron bebas, maka ini besarannya sama. Ya, elektronegatifannya sifatnya 0. Lebih jelas lagi, ya, kita bisa lihat dari momen dipol. Momen dipol itu adalah jumlah dari perbedaan elektron. Jadi perbedaan keelektronegatifan ini disebut juga momen dipol. Kalau momen dipolnya lebih dari 0, maka dia sifatnya adalah polar. Kalau di 0 cukup sama dengan 0, berarti dia tidak ada yang berbeda, maka disebut dengan nonpolar. Contohnya tadi H2. Ya. Karena ada perbedaan yang satu lebih besar atau berat sebelah tadi, maka untuk HCl, maka dia termasuk bentuk molekul simetris. Asimetris ya, berat sebelah. Asimetris tidak sama, maka disebut dengan polar. Oke. Lalu di sini yang PEB PEB-nya itu kalau masih ada PEB-nya itu polar ya tadi. Yang Cl itu masih ada yang bebas yang tidak berikatan, maka dia adalah polar ya. Kalau yang H2 itu sudah tidak ada lagi elektron yang bebas, maka kategorinya adalah non polar. Sebelum ke sini, coba saya jelaskan lebih lanjut lagi dengan animasi yang berbeda. Saya skip. Ini ada mulai dari awal, ya. Ini kepolaran pada molekul. Molecules that have separated positive and negative centers are called polar molecules. Nah, kepolaran itu This separation of charges is confirmed in an electric field. When the electric field is turned on, polar molecules orient their negative charge centers toward the positive plate and their positive ends toward the negative plate. Nah, perhatikan di sini, ini adalah ion-ion yang terjadi pada suatu senyawa. Ion yang memang mempunyai perbedaan keelektronegatifan ini, dia akan cenderung melepaskan elektron, mempunyai kecenderungan untuk menerima elektron. Ya, ini contohnya itu adalah si Cl, ya, kecenderungannya itu adalah dia menarik elektron. H, kecenderungannya adalah melepaskan elektron. Jadi, seakan-akan dia mempunyai kutub. Nah, kutub-kutub ini akan tertarik dengan yang berlawanan jenis sesuai dengan hukum fisika dasar, di mana kalau berbeda tarik-menarik, sejenis tolak-menolak. Perhatikan di sini pembentukan kepolaran.
Let's Nah, compare a number of molecules to show how molecular geometry can be used to predict the polarity of the molecule. Click untuk on one of the buttons memprediksikan to compare polaran those pada suatu molecules. molekul. Ya, kita ingin menentukan polaran dari suatu molekul. Ini sebenarnya nyambung sama bentuk molekul, lalu sekalian dijelaskan juga kenapa BF3 ini dia termasuk pengecualian dari hukum oktet ya, dimana ini kan kalau tadi contohnya BCl3 itu sama aja ya, karena F sama Cl itu sama-sama golongan 7. Nanti kamu perhatikan ternyata boron itu bisa membentuk senyawa stabil walaupun jumlahnya cuma ada 6 ya, kurang dari 8. Begitu juga yang PCl5 berarti ini dia elektron valensinya sendiri itu dia ada 5, tambah 5 lagi dari fluor, jadi totalnya ada 10. Itu terjadi juga penyimpangan. Perhatikan di sini dengan baik polaran dari kedua molekul ini. Consider the Lewis structures of sulfur dioxide, SO2. Perhatikan di sini ya bentuk strukturnya. Boron itu golongan 3A, 1, 2, 3 ya, berarti dia mempunyai 3 elektron valensi. Sedangkan fluor itu adalah golongan 7, maka dia mempunyai 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini melakukan kerjasama dengan ikatan fluor dengan boron, karena dia non logam sama non logam, maka jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Boron itu totalnya cuma ada 6, 1, 2, 3 miliknya sendiri, satu lagi, setelah hasil kerjasama dengan boron, namun jumlahnya hanya ada 6. Ini adalah pengecualian, ya, pengecualian yaitu stabil dengan jumlah kurang dari 6. Begitu dengan S. Perhatikan dengan S itu dia golongan 6. Dia berarti mempunyai 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia melakukan kerjasama dengan oksigen, berarti dia jumlahnya juga mengalami penyimpangan lebih dari 8. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini jumlahnya kurang dari 8, ini jumlahnya lebih dari 8. Ini terjadi penyimpangan. Kenapa ada unsur ini? Nanti kita belajar di bentuk molekulnya ya. Perhatikan yang di sini adalah kita bicara jarak kepolaran. Kenapa bisa terjadi kepolaran? Di slide sebelumnya sudah dijelaskan pada ini. Oke, di sini ya. Poin nomor 4. Molekul yang terdiri atom pusatnya mempunyai PeB itu disebut dengan polar, yang tidak mempunyai PeB pasangan elektron bebas itu adalah non polar. Perhatikan di sini dia mempunyai pasangan elektron bebas, maka dia kategorinya adalah polar. Ya, dia tidak mempunyai elektron bebas, maka dia kategorinya adalah non polar. Kalau kita lihat definisi yang di sini. Nah, sekarang kita perhatikan lagi animasinya, kita lanjutkan lagi. Harap kalian perhatikan baik-baik, bentuk molekul dari kedua senyawa ini akan berbeda. And boron trifluoride, BF3. In both structures, there are 3 BSEPR pairs of electrons around the central atom, meaning that the electron pair arrangement about the central atoms is trigonal planar. Ya, sekilas bentuknya sama, ya, terjadi tiga pasang elektron ikatan, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Tapi nanti ini dia ada yang bebasnya. Kalau dia bentuknya seperti ini namanya trigona planar. Nah, ini akan kita bahas nanti ya, sebenarnya dari bentuk molekul trigona planar. Kita perhatikan tadi S itu masih ada yang bebas ya, masih ada satu pasang elektron bebas. Saya lanjutkan lagi. The molecular geometry of BF3 is trigonal planar, but because of the lone pair, the molecular geometry of SO2 is V-shaped. Nah, lihat ada perbedaan di sini. Ketika terjadi pembentukan senyawa, ternyata senyawa yang dibentuk namanya berbeda. Kalau yang di sini itu namanya trigona planar.
Ya, kenapa? Karena dia tidak mempunyai elektron bebas di sini, maka ketiga ini fluor ini akan menarik sama kuat. Si boron ini akan ditarik ketiga unsur ini sama kuat, sehingga disebut dengan trigona planar. Dia sama kuat, maka nanti kalau definisi dari sini, ya di sini, ini bentuknya adalah simetris. Dia sama kuat, jadi tarikannya sama, bentuknya simetris, maka ini ciri dari nonpolar. Oke. Nah, kembali di sini, karena dia masih ada elektron bebas, jadi ketika si oksigen ini menarik sulfur, dia tidak sama kuat. Kenapa? Karena di sini ada yang ini. Nah, elektron ini itu mendorong ikatan dari oksigen, karena dia mendorong, maka nanti dia membentuk sudut. Tidak seperti ini ya. Tidak seperti ini, dia ada membentuk sudut karena ini pokoknya pasangan elektron bebas ini dia mendorong ikatan, nanti dia membentuk sudut. Makanya bentuknya adalah V. Oke, nah ini namanya bentuk dari asimetris. Kalau ini simetris karena F-nya itu nariknya sama kuat. Jadi simetris. Kalau ini asimetris karena ada si bebas ini yang mendorong ikatan tadi sehingga menjadi ada sudut di sini. Oke, lanjut. Kita habisi dulu. In BF3, there is a shift in electron density from boron to fluorine because the fluorine atom is more electronegative than the boron atom. This shift in electron density is symbolized by placing a crossed arrow next to the bond to indicate the direction of the shift. To determine if the molecule is polar, that is there a net dipole moment, we must sum together the individual bond moments. If we add together two of the bond moments in BF3, the resultant moment is equal and opposite to the upper bond moment. These two moments cancel, and the molecule is nonpolar. Nah, perhatikan, ini ciri lain dari ikatan kovalen nonpolar. Momen dipol, ini namanya momen dipol ya nak. Momen dipolnya 0. Lihat di sini, momen dipolnya 0, maka dia nonpolar. Karena kekuatan tarikan dari ke ini sama. Ya, kekuatan menariknya itu sama. Makanya dia momen dipolnya 0. Oke, lanjut lagi. Dipole moment is 0. Perhatikan yang di sini. Ya, dia tidak 0 karena tadi dia ada yang di sini yang bebas, maka tarik menarik antara oksigen dengan ini itu dia akan berbeda. Lanjut. In SO2, there is a shift in electron density from sulfur to oxygen because the oxygen atom is more electronegative than the sulfur atom. Also, there is an increase in electron density in the vicinity of the lone pair. Summing together the two sulfur-oxygen bond moments, the resultant moment is smaller than the moment due to the lone pair. The two moments do not cancel, and the molecule has a net dipole moment. SO2 is polar with a dipole moment of 1.63 debye units. Oke, perhatikan di sini dia momen dipolnya ada harganya lebih dari 0 karena tadi ini ada lonely elektron bebas. Kalau bahasa Inggris lonely, kita ngomongnya bebas ya. Nah, dia mendesak ini, dia mempunyai daya desak sehingga nanti dia membentuk sudut ya, nanti elektron ketertarikannya itu berbeda. Oke, maka nanti dia momen dipolnya tidak sama besar, maka dia lebih dari 0. Oke, lanjut ya nak. Nah, kita sudah bahas yang di sini. Ini adalah CH4 dengan NH3. Perhatikan juga di sini. Consider the Lewis structures of methane, CH4, and ammonia, NH3. Nah, ini amonia yang tadi sudah berkali-kali kita bahas, NH3, N-nya di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, berikatan dengan H, tapi dia mempunyai pasangan elektron bebas. Kalian sudah tahu ya, ini ciri dari
ikatan polar. Ya, ini polar. Nah, ini dia tidak mempunyai elektron bebas di pusatnya si C ini, maka dia otomatis kita bisa tahu dia ikatannya non-polar. Lanjut. Both structures, there are 4 VSEPR pairs of electrons around the central atom, meaning that the electron pair arrangement about the central atoms is tetrahedral. The molecular geometry of CH4 is tetrahedral, but because of the lone pair, the molecular geometry of NH3 is trigonal pyramidal. Ya, sekilas memang sama ya. Nanti sebenarnya ada alatnya lagi, ada namanya molimod. Nanti saya bawa itu ketika kita menjelaskan bentuk molekul. Ini kalau molimod itu kita pakai dimensi 3 ya. Kalau ini masih bantuan dari dimensi 2. Jadi kalian melihat ini hampir sama, tapi ingat sekali lagi ini ada elektron bebas. Elektron bebas ini nanti dia mendorong ikatan ini, berarti dia ada kayak sudut. Kalau ini nanti dia sama besar, ini sebenarnya bentuknya sama besar. Derajat sini besar sudut ini ke sini ke sini ke sini itu sama. Besar sudutnya sama. Kalau ini besar sudutnya berbeda. Ini lebih besar dibandingkan sudut yang ada di sini karena ini elektron bebas ini mendesak elektron, jadi agak dia miring seperti ini. Ya, saya bawa molimodnya kalau kita lagi membahas bentuk molekul. Sekarang kita lihat dulu dia berarti ini termasuk polar, ini termasuk dari non polar. In CH4, there is a slight shift in electron density from hydrogen to carbon, because carbon is more electronegative than hydrogen. To determine the polarity of the molecule, we must sum together the individual bond moments. Let's rotate the molecule so that we can better see how the bond moments add together. Adding together the top 2 bond moments and the bottom 2 bond moments gives 2 resultant moments that are equal in magnitude. Ada kata-kata equal. Equal itu berarti sama. Jadi ikatan ketertarikan antara ini sama besar. Contoh dari ikatan non-polar. Lanjut. And opposite in direction. These 2 moments cancel, and the molecule is nonpolar. The dipole moment is 0. Oke. In NH3, there is a shift in electron density from hydrogen to nitrogen, because nitrogen is more electronegative than hydrogen. Also, terjadi perbedaan keelektronegatifan. Nitrogen itu lebih elektronegatif dibanding H. Kenapa? Karena ada sini elektron bebas. There is an increase in electron density in the vicinity of the lone pair. The 3 bond moments and the moment due to the lone pair are all pointing in an upwards direction. The moments sum together, and the molecule has a net dipole moment. NH3 is polar with a dipole moment of 1.46 debye units. Oke, lanjut lagi ya, kalian nonton lagi. Contoh yang berikutnya ini adalah SFN PF5. Nah, ini perhatikan di sini. Ya, di sini P-nya itu lebih dari 10, kelihatan banget di sini ada 5 dari P, 5 lagi dari F, maka dia penyimpangan lebih dari 10, lebih dari 8 jumlahnya 10, makanya nanti dia termasuk penyimpangan. Dan ini kenapa bisa ada di alam gitu kan ya, ini sebenarnya nanti di ikatan dibentuk molekul kalian perhatiin aja. Pokoknya sekali lagi cirinya itu adalah elektron bebas maka dia polar, ini tidak ada elektron bebas maka dia non polar. Saya lanjutkan lagi. PF5 and sulfur tetrafluoride SF4. In both structures there are 5 VSEPR pairs of electrons around the central atom, meaning that the electron pair arrangement about the central atoms is trigonal bipyramidal. The molecular geometry of PF5 is trigonal bipyramidal, but because of the lone pair, the molecular geometry of SF4 is a distorted tetrahedron or seesaw. Oke, lanjut lagi. Nah, ini di tetrahedron distorted berarti dia dirusak ya, distorted. Nah, ini bentuknya seperti ini karena tadi ada elektron maka dia bentuknya tidak sempurna. Lanjut. In PF5, there is a shift in electron density from phosphorus to fluorine
because fluorine is more electronegative than phosphorus. To determine the polarity, we must sum together the individual bond moments. The bond moment pointing up is equal in magnitude and opposite in direction to the bond moment pointing down. These bond moments cancel. If we sum together two of the bond moments in the trigonal plane, the resultant moment is equal and opposite to the third bond moment in the trigonal plane. These two moments cancel, and the molecule is nonpolar. The dipole moment is zero. In SF4, there is a shift in electron density from sulfur to fluorine because fluorine is more electronegative. Also, there is an increase in electron density in the vicinity of that lone pair. As in PF5, the bond moment pointing up is equal in magnitude and opposite in direction to the bond moment pointing down. These bond moments cancel. If we sum together the two bond moments in the trigonal plane, the resultant moment is opposite to, but smaller in magnitude than the moment due to the lone pair. The two moments do not cancel, and the molecule has a net dipole moment. SF4 is polar with a dipole moment of 0.63 debye units. Oke, ya sudah sampai sini ya. Sebenarnya masih ada lagi kan jumlah penjelasannya ya, tapi dari situ kalian sudah perhatikan perbedaan antara kovalen polar dan kovalen nonpolar. Kita lanjutkan PowerPoint-nya. Ini kita lagi ngebahas yang namanya mulai dari awal. Oke. Ini ikatan logam. Kalau ikatan logam ini dia prinsipnya berbeda dengan ikatan ion, berbeda dengan ikatan kovalen ya. Kalau ikatan pada logam ini dia ionnya bisa elektronnya itu bisa bergerak bebas. Ini tuh prinsipnya dia kalau di lokasi ya ini jadi di logam ini lautan elektron saling berkembang bebas. Kalau misalkan dia mau dirubah bentuknya, ini di palu itu masih dirubah bentuknya, jadi kan besi itu logam ya, bukan besi aja. Logam itu bisa dirubah. Nah, itu ketika ngerubah itu nanti digeser aja nih, terjadi perubahan si elektron ion-ion yang di sini ya. Jadi bisa dimodifikasi dengan berbagai macam bentuk. Karena di sini dia ada larutan elektron, maka logam ini bisa menghantarkan listrik ya, dengan mudah bisa melepaskan elektron ya. Berikut ini adalah ikatan logam ya. Sampai sini sudah jelas, semoga bermanfaat. Saya mau bahas sedikit lagi tentang latihan soal yang ada di buku di uji kompetensi 3. Saya cuma bahas 5 soal saja ya. Saya ambil dari soal nomor 8 di buku kalian. Pernyataan berikut ini yang benar tentang ikatan kovalen adalah, nah ini tadi sudah dikatakan berkali-kali oleh saya, adanya pemakaian bersama pasangan elektron, nah berasal dari kedua atom yang sama. Kalau cuma satu namanya ikatan kovalen koordinasi. Lanjut. Nah, sini kelewatan tadi ya. Nah, ini ikatan polar, kalian sudah tadi saya bikin animasinya. Kalau dia ada berbeda ikatan ini, yang satu lebih banyak ada elektron bebasnya, maka dia lebih bersifat negatif. Kalau sininya berarti bermuatan positif, ada perbedaan keelektronegatifan, maka disebut dengan polar. Oke, ini juga sudah H2O ya. Dia ada elektron bebas di sini. Kalau ini langsung berikatan sama ini, dia berikatan sama ini. Dengan adanya elektron bebas ini, nanti H-nya itu membentuk sudut ya, termasuk polar. Lalu di sini pertanyaan selanjutnya, berikatan kovalen itu adalah non logam. Berarti nanti kamu cari beberapa senyawa yang di pilihan A, B, C, D, E sampai E tadi, yang mana yang di depannya itu non logam, sama di sini non logam. Karena non logam ketemu sama non logam itu adalah dia kovalen. Ya, kalau misalnya logam sama non logam maka dia adalah ion. Coba lihat, kayaknya kurang soalnya saya bikin soalnya. Ini tadi udah ya, ini udah.
Oh, berarti saya cuma ngambil 3 soal saja. Demikianlah penjelasan saya tentang ikatan kovalen. Semoga bermanfaat. Diperhatikan lagi dengan baik dan benar. Tonton videonya berulang kali sampai kalian paham. Lalu nanti tunggu instruksi saya tentang penugasan latihan soal dari ikatan kovalen berikut ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.